Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Halo saudara, Jurnal Nusantara kembali menyapa Anda dengan berbagai informasi menarik dari sejumlah daerah di tanah air. Bersama saya, Glenis Oktania. Inilah Jurnal Nusantara selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, sebuah rumah indekos dan salon di Makassar, Sulawesi Selatan hangus terbakar pada Kamis malam. 2 orang meninggal dunia. Dua rumah di permukiman padat penduduk di Mamajang, Kota Makassar terbakar. Besarnya kobaran api membuat proses pemadaman berlangsung sulit. Sebanyak 12 mobil pemadam diterjunkan untuk memadamkan api agar tidak merembet ke rumah lain. Usai pemadaman dan pendinginan, petugas menemukan 2 orang meninggal dunia diduga akibat terjebak di dalam kebakaran. Ya, korban jiwa ditemukan di dalam kamar mandi. Ada 2. Seorang nenek dan satu lagi anggota keluarganya. Itu masih info awal Pak Kadis ya? Ya, info awal. Ini dari hasil dari terdampak ini ada berapa banyak rumah tadi Pak Kadis? Ada 2 rumah. Ya, di kebetulan yang tadi ada salah satunya salon. Kemudian ada 1 rumah juga yang kena dampak. Untuk pemicu kebakarannya apa Pak? Pemicu kebakaran sementara masih dalam penyelidikan. 3 anak bersaudara tewas terbakar saat rumah panggung yang mereka tinggali di Kampung Babakan, Bandung, Desa Wangunreja, Kabupaten Sukabumi ludes dilalap api pada Kamis malam. Kebakaran diduga dipicu lilin saat terjadi pemadaman listrik. Video amatir warga merekam kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah panggung di Kabupaten Sukabumi. Api dengan cepat membesar dan melalap seluruh bangunan yang didominasi material kayu. 3 anak bersaudara yang sedang tertidur di dalam kamar tewas terjebak api. Sementara kakek dan nenek korban berhasil menyelamatkan diri. Polisi menduga kebakaran berawal dari lilin yang dinyalakan saat pemadaman listrik. Ketiga korban tidak sempat menyelamatkan diri hingga ditemukan meninggal dunia di dalam rumah. Jenazah ketiga korban telah dievakuasi dan dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Kronologi, anak pertama menyalakan lilin di ruang tamu karena kondisi lagi mati lampu. Nah, setelah menyalakan lilin, kemudian tidur dan terjadilah kebakaran. Berapa orang di dalam rumah Bang? Di dalam rumah ini totalnya ada 5, jadi 3 meninggal dunia, yang 2 selamat. Statusnya saudara kandung, cuma tinggalnya sama neneknya. Sebuah sepeda motor ludes terbakar saat melintas di Jalan Nginden, Surabaya, dan kebakaran diduga akibat percikan api dari bus yang menyambar ke selang bensin. Sepeda motor yang hendak digunakan pemiliknya untuk membeli sembako ini tiba-tiba terbakar. Api cepat membesar dan menjalar ke instalasi kabel internet yang melintang di atas jalan. Petugas damkar Sukolilo yang datang ke lokasi langsung memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kronologinya ini pemilik motor lagi belanja kebutuhan sepatu dan tiba-tiba di bawah motor di busi mengeluarkan api, mungkin konslet dari busi mungkin. Diduga hilang kendali, sebuah bus mengalami kecelakaan tunggal, 8 orang terluka. Bus yang melaju dari arah Kota Pariaman ke Kota Padang tiba-tiba menabrak pohon hingga terbalik.
Akibat kejadian 8 orang terluka, badan bus yang melintang di jalan sempat menimbulkan kemacetan panjang. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan, termasuk meminta keterangan sopir bus yang sedang dirawat. Informasi awalnya kecelakaan tunggal satu unit bus yang datang dari arah Pariaman atau pusat batas kota menuju pusat kota Padang. Sopir sendiri ini gimana kondisinya? Masih di M Jamil, lagi pendataan sama anggota pemakaman. Ini juga sempat membuat kemacetan ya? Membuat kepadatan dan kemacetan. Informasi lain, Saudara, tim SAR menemukan satu jenazah korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Total 4 orang tewas akibat kecelakaan kapal ini. Korban ditemukan terdampar di pinggir pantai Pulau Matalang, Sulawesi Selatan, dan tim SAR selanjutnya mengevakuasi jenazah untuk proses identifikasi. Hingga kini 14 orang masih dinyatakan hilang usai KM Nurul Salsa tenggelam pada Rabu lalu di perairan Selayar, Sulawesi Selatan. Ini satu korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia yang dimana salah satu diduga penumpang dari KM Nurul Salsa ini. Ditemukan di sekitar sebelah timur laut Pulau Matalang, sekitar 100 meter dari pinggir pantai, dan langsung dievakuasi ke pulau untuk dievakuasi oleh tim SAR gabungan ke pulau. 5 penumpang berhasil bertahan hidup setelah 4 hari terombang-ambing di lautan. Korban selamat dari tragedi tenggelamnya KM Nurul Salsa di Selayar, Sulawesi Selatan terdampar di pulau lalu kemudian diselamatkan berbekal bantuan cermin. Tak pernah terlintas di benak penumpang KM Nurul Salsa, kapal yang mereka tumpangi tenggelam di tengah perairan Selayar. Bertahan hidup adalah satu-satunya yang ada di pikiran para korban. Begitu pula kisah Sri Ardita yang berusia 17 tahun yang hendak kembali ke kota Benteng setelah libur sekolah di kampung halamannya di Pulau Jampea. Ia bersama 4 penumpang lain terombang-ambing 4 hari di lautan lepas hingga terdampar di perairan Pulau Sabalana, Kabupaten Pangkep. Ardita yang merupakan siswi SMK memiliki ide menggunakan cermin di tasnya untuk diarahkan ke matahari hingga memantulkan sinar yang menarik perhatian kapal nelayan Sinar Matoangin yang melintas dekat pulau. Bagaimana cara kamu minta pertolongan ke nelayan? Itu cermin. Oh, cermin itu kita kasih goyang-goyang, Goyang-goyang, supaya kalau dapat sebagai penanda ya. Itu kita bisa berinisiatif berpikiran seperti itu. Bagaimana? Apakah kita yang dari pelajaran dari sekolah atau memang secara alami kita lakukan secara alami? Itu cerminnya dapat dari mana? Tas. 4 korban tragedi kapal motor Nurul Salsa sudah kembali ke kampung halamannya di Pulau Jampea, Kecamatan Pasimasunggu dengan dikawal anggota Polres Kepulauan Selayar dari Pelabuhan Benteng menuju kampung halaman mereka di Pulau Jampea. Salah satunya adalah Diskayanti, berusia 7 tahun yang dihadiahi boneka oleh polisi. Keempatnya diberi santunan dari Polres Kepulauan Selayar dan bantuan sembako. Memasuki hari ke-9 pencarian, 15 korban kapal motor Nurul Salsa masih dicari. Tim SAR gabungan menyisir perairan sebelah barat sekitar Pulau Sabalana dan Pulau Tak Berpenghuni, Kabupaten Pangkep. Afriansah Lahia, Kompas TV, Selayar, Sulawesi Selatan. Saudara, pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur terus berupaya menghidupkan kembali kawasan potensial Pasar Sleko. Apa saja upaya tersebut dan informasinya akan hadir usai jeda di Jurnal Nusantara.
pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur terus berupaya menghidupkan kembali kawasan potensial Pasar Sleko melalui Pekan Kreativitas Pemuda. Kios di lantai 2 pasar tradisional ini dialihfungsikan menjadi ruang bagi pelaku usaha ekonomi kreatif dengan harapan mampu menciptakan pusat aktivitas baru sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur terus mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas publik dengan menghidupkan kembali kawasan Pasar Sleko melalui Pekan Kreativitas Pemuda yang dimulai Selasa malam. Kios yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal dialihfungsikan menjadi wadah bagi para pelaku ekonomi kreatif dari Kota Madiun. Untuk menarik minat pelaku usaha kreatif lokal, pemerintah Kota Madiun mencoba memberikan stimulan berupa pembebasan biaya sewa kios Pasar Sleko selama 6 bulan pertama. Saat ini terdapat puluhan pendaftar telah mengikuti proses seleksi yang disesuaikan dengan jumlah kios Pasar Sleko yang tersedia. Beragam produk kreatif kini mulai meramaikan Pasar Sleko, mulai dari kedai minuman yang dipadukan dengan ruang literasi, batik dan barang antik, olahan kopi mandiri, karya seni lukis, hingga produk bernuansa industrial. Konsep ini dihadirkan untuk membentuk pusat komunitas sekaligus ekosistem baru bagi pelaku ekonomi kreatif di Kota Madiun. Sebagai bagian dari pengembangan jangka panjang, pemerintah Kota Madiun juga merencanakan penataan kawasan Pasar Sleko, terutama di lantai 2. Penataan tersebut diharapkan mampu mengubah citra pasar tradisional menjadi destinasi pasar kreatif yang lebih modern dan menarik bagi masyarakat. Nah, saya melihat peluang bahwa banyak teman-teman pelaku ekonomi kreatif ini butuh ruang atau space. Saya lihat operasionalnya pasar itu juga sama buka atau tidak buka. Akhirnya saya coba tawarkan ke teman-teman melalui Dinas Kominfo dan Buparpora begitu, supaya bagaimana memberikan ruang ke teman-teman pelaku ekonomi kreatif ini supaya bisa masuk ke sini, bikin konsep dulu di awal, kemudian nanti dimatangkan. Makanya hari ini kemarin pendaftarannya juga difilter, ada berapa puluh pendaftar itu terfilter sesuai dengan space yang ada. Untuk menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi, pemerintah Kota Madiun bersama Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, serta Forum Ekonomi Kreatif akan menggelar berbagai kegiatan secara berkala, termasuk pertunjukan musik dan aktivitas komunitas lainnya. Evaluasi dan penyerapan aspirasi dari para pelaku usaha juga terus dilakukan selama masa uji coba ekosistem ekonomi kreatif berlangsung. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Dan saat ini kita sudah bersama dengan PLT Wali Kota Madiun, Bapak Bagus Panuntun. Halo Bapak, salam sehat dari Jakarta. Nah, ini terkait dengan revitalisasi Pasar Sleko. Bagaimana upaya pemerintah kota untuk kembali membuat pasar ini menarik bagi warga, Pak? Halo, salam sehat Mbak Glenis. Jadi Pasar Sleko sebelumnya yang khususnya yang di lantai 2 ini after dibangun itu banyak para pedagang yang sempat sebulan pakai kemudian karena sepi begitu, terus kemudian minta turun. Nah, dari beberapa bulan yang sepi ini, waktu saya kunjungan ke Pasar Sleko, saya melihat, waduh, ini bangunan bagus, tapi kenapa kosong begitu ya. Sementara saya melihat para pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kota Madiun ini kan sangat banyak dan butuh ruang atau space. Kami ingin membangun sebuah ekosistem baru khususnya para pelaku ekonomi kreatif. Makanya dengan cepat kami mengajak para pelaku ekonomi kreatif, para UMKM, para pelaku seni itu untuk bisa memanfaatkan space di lantai 2 Pasar Sleko. Nah, Pasar Sleko sendiri sebenarnya sudah punya basic di lantai 1 dan food court itu sudah ramai. Makanya kami ingin teman-teman di pelaku ekonomi kreatif ini membangun ekosistem dulu. Kita trial uji coba dulu di lantai 2 karena kita tahu bahwa pasar tradisional hari ini khususnya yang punya lantai 2 itu rata-rata semuanya kosong atau sepi begitu. Makanya dengan activity teman-teman membangun ekosistem ini diharapkan nanti
para pelaku ekonomi kreatif bisa memanfaatkan dengan baik, perputaran ekonomi juga bisa berjalan dengan baik. Gitu, Mbak Glenis. Bisa dibilang ini di lantai 2-nya jadi pasar buat komunitas hobi untuk berkumpul begitu ya Pak. Nah ini menggandeng dengan pihak mana saja agar tetap ramai setiap minggunya begitu? Jadi hari ini saya melibatkan teman-teman yang ada di ekonomi kreatif, UMKM, pelaku seni, pelaku digital, teman-teman digital, ini untuk saya satukan di lantai 2 Pasar Sleko. Supaya apa? Ekosistem komunikasi yang selama ini tidak hanya di forum-forum begitu, tetapi lebih langsung di lapangan atau di pasar. Sehingga bagaimana komunikasi saling membutuhkan, saling mengisi, antar pelaku ekonomi kreatif dan UMKM ini bisa terjalin. Dan ini juga didukung tentunya dengan teman-teman yang ada di OPD, baik itu Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan yang memiliki pasar, teman-teman di Dinas Pariwisata selaku pembina dari ekonomi kreatif, dan Disnaker KUKM selaku ini pembina dari teman-teman di UMKM. Oke, sejauh ini apakah sudah ada kalender-kalender event, Pak? Saat ini untuk ekonomi kreatif di Kota Madiun itu sangat kecil begitu. Nah, dengan adanya ruang atau space ini, saya harapkan teman-teman pelaku ekonomi kreatif ini sudah mulai bisa berdiri sendiri, mandiri. Hari ini memang saya memberi ruang teman-teman untuk berkreasi, tidak semuanya dituntun oleh pemerintah begitu. Tetapi teman-teman mempunyai ide, gagasan sendiri, dan tempatnya sudah kami siapkan. Sehingga teman-teman ini bisa mengeluarkan seluruh idenya dan juga nanti memberikan report, dan ini semuanya nanti akan kami kumpulkan dalam satu, kalau kami menyebutnya paguyuban, supaya koordinasi antara para pelaku yang ada di Pasar Sleko lantai 2 ini dengan pemerintah kota lebih mudah dengan keterwakilan adanya paguyuban. Oke, Bapak, bagaimana juga dengan mekanisme keberlanjutan untuk para UMKM yang menyewa tempat, begitu apakah diberikan subsidi atau bantuan-bantuan lainnya? 6 bulan pertama kami memberikan stimulan, ini kami harapkan menjadi ruang teman-teman untuk mengembangkan bagaimana membuat ekosistem ini berjalan. Dan tentunya kalau ekosistem ini berjalan dengan baik, dengan beberapa nanti kegiatan, tentunya pendapatan para pelaku ekonomi kreatif UMKM ini jadi bagus. Nah, nanti ke depannya setelah 6 bulan itu untuk sewanya kami tetap memberikan normal, tetapi kami tidak menutup mata bahwa dinamika yang berjalan itu pasti ada begitu. Sehingga apalagi ekonomi yang sekarang ini ada, tentunya ini kami pemerintah Kota Madiun tidak tutup mata, kami akan melihat nanti bagaimana dinamika. Yang terpenting apa yang menjadi pemikiran kami di pemerintah kota, bahwa dengan hadirnya teman-teman para pelaku ekonomi kreatif, teman-teman UMKM di lantai 2 ini, pasar jadi rame. Kalau pasar jadi rame, pasti pengunjungnya ada, begitu. Sehingga ekonomi berjalan. Kalau nanti teman-teman tidak berjualan, begitu, hanya karena sewa, begitu, ini yang menyebabkan perputaran ekonomi berhenti. Makanya saya melihat nanti bagaimana dinamika yang ada, kami sangat luas, begitu. Karena kami berpikir pendapatan bukan hanya karena sewa, tetapi bagaimana pendapatan ini juga bisa langsung masuk di pendapatan dari para pelaku usaha. Sehingga apakah sewa ini jadi prioritas kami di pemerintah kota, khususnya di Pasar Sleko, ini bukan jadi prioritas. Tetapi bagaimana membangun ekosistem dulu, ini bisa berjalan. Oke, Bapak, terakhir, ini kan Pasar Sleko diharapkan bisa jadi ikon wisata baru di Kota Madiun. Bagaimana harapan Bapak dan bagaimana mengajak masyarakat untuk datang ke Pasar Sleko? Secara singkat, Bapak. Ya, tentunya kami didukung oleh promosi-promosi dari pemerintah kota sendiri, para influencer yang hadir untuk memperkenalkan Pasar Sleko, karena nanti ke depannya Pasar Sleko ini diharapkan jadi salah satu
tujuan wisata ekonomi kreatif yang ada di Kota Madiun. Makanya kami juga sudah mempersiapkan perencanaan itu nanti ada rehab fasad untuk Pasar Sleko supaya nanti ekosistem terasa baik dari luar orang melihat sampai di dalamnya. Dan juga tentunya saya berharap teman-teman kreatif ini mengeluarkan seluruh idenya supaya lantai 2 Pasar Sleko ini punya diferensiasi sendiri terhadap pasar-pasar yang ada di Kota Madiun sehingga bisa menjadi daya tarik para pengunjung atau para wisatawan yang datang ke Kota Madiun. Oke, baik. Terima kasih Pak Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun telah bergabung di Jurnal Nusantara. Sehat selalu Bapak. Terima kasih Mbak Glenny, sehat selalu. Dan saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Jurnal Nusantara. Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia mendorong susu kambing untuk masuk dalam menu MBG. Selain kaya nutrisi, pemanfaatan susu kambing juga akan mendongkrak kesejahteraan peternak kambing. Susu kambing produksi lokal didorong untuk masuk dalam daftar menu program makan bergizi gratis atau MBG, program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkapkan oleh tenaga ahli utama dari Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI usai meninjau pabrik pengolahan susu kambing di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Susu kambing dinilai kaya akan nutrisi dan bagus untuk pertumbuhan. Selain itu, dengan diikutkan dalam menu MBG akan bisa berdampak positif bagi peternak kambing perah. Bakom RI akan berkomunikasi dengan semua instansi yang terlibat dalam program MBG. Ini kita berupaya bersama-sama teman-teman dari Prima Dairy, juga puluhan komunitas peternak kambing Etawa akan berusaha bagaimana ke depan agar susu kambing Etawa itu bisa masuk menjadi bagian dari makan bergizi gratis. Nanti langkah-langkah ke depan seperti apa, nanti kita akan rumuskan bareng-bareng teman-teman Aliansi Cita Merah Putih 08, mungkin kami akan beraudiensi dengan Badan Gizi Nasional, kemudian Menteri Kesehatan, BPOM, dan lain-lain, agar nanti susu kambing Etawa bisa layak dan masuk menjadi bagian dari makanan dalam makanan bergizi gratis. Pengolah susu kambing di Kabupaten Magelang saat ini sudah mampu memproduksi 1.000 liter susu kambing per hari. Untuk pasokan susu kambing berasal dari kelompok ternak kambing berbagai daerah. Sehari kita terima 1.000, Pak. 1.000 liter ya, Pak? Iya, dari ternak. Dari 2 kelompok tani Iya. ya, Pak? Ada berapa kelompok, Pak, yang sudah dilibatkan? Yang sudah dilibatkan ada 12 kelompok, Pak. Ada yang dari Solo, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari lereng-lereng Merapi dan lereng Wonosobo, Pak. Kebanyakan mereka di lereng-lereng gunung, Pak, karena pakan hijauan yang bisa dikembangkan di daerah masing-masing, Pak. Diharapkan upaya susu kambing dimasukkan dalam daftar menu MBG bisa memperluas pilihan sumber protein dan nutrisi bagi anak-anak Indonesia, sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak lokal melalui pemanfaatan produk susu kambing dalam program pemerintah. Agung Bayu Haji, Kompas TV, Magelang, Jawa Tengah. Saudara, kami akhiri Jurnal Nusantara hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Sapa Indonesia Pagi. Saya Glenny Soktania, berterima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Gudeg itu sebagai sebuah legenda, jangan sampai punah lah. Setiap masak itu pasti